Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas satu tema yang cukup penting berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan ini sangat penting berkaitan dengan ilmu fikih juga, yaitu konsep darurat dalam syariat Islam. Darurat adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan penting bagi manusia. Al-hajah asyadidah, kebutuhan yang sangat penting, kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya adalah kebutuhan manusia untuk menyambung hidup dengan cara makan dan minum. Dalam syariat Islam terdapat 5 hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia yang disebut dengan ad-daruriyat al-khams. Yang pertama adalah kebutuhan terkait agama, yang kedua adalah terkait nyawa atau jiwa, dan yang ketiga adalah keturunan, yang keempat adalah akal, dan yang kelima adalah harta. 5 hal ini adalah kebutuhan setiap manusia yang harus terpenuhi. Nah, ternyata dalam syariat Islam kita memiliki ada satu kaidah yang penting terkait dengan ad-darurat, sesuatu yang mendesak. Para ulama mengungkapkan teori tersebut dengan ungkapan ad-daruratu tubihul mahdurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Maksud dari kaidah ini adalah sesuatu yang dilarang dalam syariat itu hukumnya bisa berubah menjadi mubah, menjadi diizinkan, diperbolehkan ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak, ketika kondisi darurat. Kita ulangi lagi. Sesuatu yang terlarang, al-mahdhurat, itu adalah sesuatu yang terlarang dalam syariat Islam. Sesuatu yang terlarang secara syariat, hukumnya diharamkan. Akan berubah menjadi sesuatu yang diperbolehkan ketika kondisi darurat, ketika kondisi kebutuhan yang sangat mendesak. Dan ini sesuai dengan konsep rukhsah dalam syariat Islam. Keringanan-keringanan dalam syariat Islam. Sehingga dalam kondisi seseorang, hamba yang mukallaf, yang dibebani syariat, al-balighul aqil, orang yang sudah balik dan berakal, ketika kondisi-kondisi darurat, kondisi kebutuhan yang sangat mendesak, dan dia tidak bisa menghilangkan kebutuhan yang mendesak tadi kecuali dengan melanggar sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam, kecuali dia harus menabrak keharaman tersebut, maka hukum keharaman tadi menjadi diperbolehkan. Diungkapkan oleh para ulama dengan kaidah yang mirip, yaitu la wajiba ma'a ajzin wala harama ma'a daruratin. Ketika seseorang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban. Ini berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban menjadi gugur ketika seseorang tidak mampu. Orang yang tidak mampu untuk menjalankan puasa karena sudah berusia lanjut, atau karena memiliki penyakit yang sangat parah, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sebagai gantinya, dia membayar fidyah. Ini sesuai dengan potongan kaidah tadi. La wajiba ma'a ajzin. Sesuatu yang wajib menjadi gugur ketika hamba tidak mampu. Lalu berkaitan dengan haram, wala harama ma'a daruratin. Dan tidak ada sesuatu itu haram ketika dalam kondisi darurat. Suatu keharaman akan dimaafkan untuk dilakukan dalam kondisi darurat. Salah satu contoh yang paling banyak digunakan, paling mudah difahami dalam kaidah ini adalah ada seseorang yang sangat kelaparan, ishtaddal ju', lapar yang sangat. Bahkan lapar yang sangat ini dikhawatirkan menyebabkan kepada kematian.
Maka orang yang seperti ini diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang hukum asalnya diharamkan. Misalnya memakan bangkai. Bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih dengan cara syar'i. Maka itu bangkai. Hukum asal bangkai adalah diharamkan. Tetapi bagi kondisi orang yang darurat, yang tidak mampu melanjutkan kehidupan lagi, kecuali dengan memakan bangkai tersebut, maka hukum memakai bangkai menjadi mubah, menjadi diperbolehkan. Dan itu masuk ke dalam rukhsah secara syariat. Ini konsep yang perlu kita pahami. Tetapi kaidah ini tidak semudah itu, tidak sesederhana tersebut. Nanti akan kita bahas bagaimana syarat-syarat penerapan kaidah ini. Kapan syarat-syarat tersebut diberlakukan dan sehingga kita menerapkan kaidah darurat bisa menyebabkan keharaman berubah menjadi boleh. Apa saja syarat-syaratnya, kondisi-kondisinya bagaimana, dan bagaimana penerapannya. Itu sudah dijelaskan oleh para ulama dengan terperinci. Tapi sebelum itu kita mengetahui dulu dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini. Dalil-dalil yang mendasari bahwa sesuatu yang darurat itu bisa mengubah hukum. Sesuatu yang diharamkan dalam syariat bisa berubah menjadi boleh. Dalil-dalilnya dasarnya adalah beberapa ayat berikut. Yang pertama firman Allah Ta'ala, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Surat Al-Baqarah ayat 173. Kemudian firman Allah, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian firman Allah Ta'ala, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Surat Al-An'am ayat 119. Kemudian firman Allah juga, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Surat Al-An'am ayat 145. Dan yang kelima adalah firman Allah Ta'ala, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Di surat An-Nahl ayat 115. Ini adalah dalil-dalil yang nanti insya Allah akan kita bedah satu dalil tersebut. Selain itu, berdasarkan keumuman dalil-dalil dalam syariat Islam yang menunjukkan bahwa syariat Islam adalah syariat yang mudah. Secara asalnya syariat Islam adalah syariat yang mudah, ringan. Dan ditambah lagi ketika kondisi-kondisi tertentu, ketika ada uzur, maka diberikan keringanan tambahan. Ini menunjukkan keagungan syariat Islam. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, wahai manusia, dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Di antaranya juga firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menginginkan, tidak menjadikan kesulitan dalam beragama untuk kalian. Firman Allah Ta'ala juga, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika kalian sakit atau dalam kondisi safar atau salah seorang dari kalian telah menunaikan hajat atau menyentuh wanita lalu tidak menemukan air untuk bersuci, maka fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, tanah yang suci. Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam syariat yang mudah. Di antara konsekuensinya, maka dalam kondisi darurat akan ada hukum-hukum khusus. Bahkan ada perubahan hukum yang awalnya haram menjadi diperbolehkan. Terkait ayat, kita akan membedah satu ayat yang berkaitan dengan masalah yang kita bahas ini, yaitu firman Allah Ta'ala, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Bagaimana penjelasan ulama terkait ayat ini? فَمَنِ اضْطُرَّ, siapapun yang
terpaksa untuk melakukan sesuatu yang haram. Siapapun yang tidak ada jalan lain kecuali menerjang keharaman. Ini darurat. Contohnya darurat untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah yang pertama karena kelaparan yang sangat melilit. Lapar yang tidak dapat dihindari lagi, harus dia mengkonsumsi sesuatu. Ini yang pertama. Atau darurat juga diantaranya adalah karena adam. Tidak ada makanan yang lain selain bangkai yang ada di depannya. Dalam satu kasus, seseorang sangat kelaparan. Atau tidak memiliki makanan lain kecuali hanya bangkai. Tidak ada yang bisa dikonsumsi kecuali bangkai binatang yang ada di hadapannya. Atau kondisi yang ketiga adalah karena dipaksa. Kondisi seseorang terpaksa, darurat. Ada orang yang datang kepada kita misalnya, lalu memaksa kita untuk memakan bangkai. Jika tidak, maka kita dibunuh, misalnya. Maka ini kondisi famanil turra yang disebutkan Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Maka orang yang darurat ini, tapi dengan dua catatan. Yang nantinya akan fala ithma alaihi. Tidak mengapa, tidak ada dosa jika mengkonsumsi sesuatu yang haram tadi, bangkai tadi. Tapi dengan dua catatan. Allah menyebutkan ghairu baghin, ini yang pertama, wala adin, ini yang kedua. Yang pertama, ghairu baghin, maksudnya adalah dia tidak mencari-cari keharaman tersebut. Padahal dia mampu mengkonsumsi sesuatu yang halal. Jadi bukan menyengaja. Darurat itu bukan orang yang menyengaja. Misalkan orang masih memiliki makanan yang halal, tapi mencari-cari sesuatu yang haram. Dia tidak punya daging, tapi memiliki roti, atau memiliki nasi, atau memiliki buah-buahan. Sesuatu yang lain yang dapat dikonsumsi, maka tidak boleh mencari sesuatu yang haram. Walaupun standar makanannya di bawahnya, tetapi selama dia masih menemukan sesuatu yang halal, maka tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang haram. Misalkan daging babi atau binatang-binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi. Atau karena tidak ada kelaparan, dia kondisinya sedang baik-baik saja, masih kenyang, atau sedang tidak lapar, maka tidak boleh untuk mengkonsumsi makanan yang diharamkan. Kemudian keterangan yang kedua adalah wala adin, tidak melampaui batas. Ketika sudah diizinkan, dia memang tidak mencari keharaman, tapi kondisinya darurat. Hanya ada daging bangkai yang ada di hadapannya. Maka dia boleh mengkonsumsi tadi dengan syarat wala adin, tidak melampaui batas. Sehingga dia hanya diperbolehkan mengkonsumsi sekadarnya saja. Makan sesuai dengan kadar daruratnya saja. Yang di kasus tadi, selama potongan daging tersebut menyambung nyawanya saja. Sehingga tidak boleh mengkonsumsi sampai berlebihan, sampai terlalu kenyang. Memanfaatkan kesempatan. Yang seperti ini maka dilarang. Nah, jika terpenuhi dua syarat tadi, ghairu baghin, tidak mencari-cari keharaman, wala adin, tidak melampaui batas, maka hukumnya adalah fala itsma alaihi. Maka tidak ada dosa atas dia. Dan kondisi orang yang seperti ini bahkan bukan hanya diperintahkan memakan sesuatu yang haram. Ini kembali lagi ke teori darurat. Karena ini dibahas oleh para ulama juga berkaitan dengan an-nadhariyat al-fiqhiyah, teori-teori dalam fikih. Orang yang kondisinya darurat bukan hanya diizinkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram. Bahkan dia diperintahkan. Harus dia, malah wajib untuk mengkonsumsi bangkai tadi atau makanan yang haram tadi. Bahkan dilarang jika dia tidak makan malah menimbulkan tindakan bunuh diri. Maka menjadi dilarang. Sehingga kesimpulannya adalah wajib bagi dia untuk mengkonsumsi makanan yang haram tadi. Bahkan dia malah berdosa jika tidak makan sampai meninggal dunia. Karena termasuk dalam kategori bunuh diri, qatlun nafs. Nah, maka semua ini keringanan yang terdapat dalam syariat Islam ini, keindahan dalam syariat Islam yang agung ini, Allah iringi dengan penyebutan dua nama Allah yang mulia, yang sesuai dengan
kondisi tersebut, yaitu Allah mengatakan innallaha ghafurur rahim fala itsma alai innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha pengampun dan maha menyayangi. Ayat ini sesuai dengan kaidah yang masyhur, yaitu ad-daruratu tubihul mahdurat. Bisa dirujuk penjelasan mengenai tafsir ayat tadi di kitab-kitab tafsir para ulama, di antaranya adalah tafsir Taisir Karimir Rahman. Apakah hanya terdapat dalam Al-Quran saja dalil-dalil tentang konsep darurat dalam syariat Islam, bahwa darurat itu bisa mengubah hukum sesuatu yang haram menjadi mubah? Jawabannya tidak hanya di dalam Al-Quran. Bahkan ini adalah kesepakatan para ulama. Terdapat juga hadis yang berkaitan mengenai ini, di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad melalui jalur sahabat Abu Waqid Al-Laythi yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita berada di suatu daerah yang kita sangat kelaparan." Maksud itu kelaparan yang benar-benar menyiksa, sangat lapar. Lalu sahabat ini bertanya, "Fahal yahillu lana minal maita?" Apakah boleh bagi kita, halal bagi kita untuk mengkonsumsi bangkai? Rasulullah menjawab, "Idza lam tastahibu wa lam taghtabiqu wa lam takhtafi'u baqlan fasya'nukum biya." Kalau kalian tidak menemukan makan pagi, tidak menemukan makan malam, tidak ada yang dikonsumsi di waktu pagi maupun di waktu malam, juga tidak bisa mencari umbi-umbian atau tanaman-tanaman, nggak ada yang bisa dikumpulkan untuk dimakan, maka fasya'nukum biha, maka kalian boleh mengkonsumsi bangkai tadi. Demikian hadis yang menunjukkan konsep dari kaidah tadi. Kemudian selain itu, sebagaimana kita isyaratkan tadi, disepakati oleh para ulama. Kaidah ini disepakati oleh para ulama. Dan ini diungkapkan oleh seluruh ulama fikih dalam 4 madhab. Baik dalam madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Semuanya mereka menyepakati. Sebagaimana dinukil oleh Ibnul Munzir dan ulama yang lain. Sepakat para ulama mengatakan bahwa ketika kondisi darurat, sesuatu yang haram itu berubah menjadi boleh. Al-Imam Az-Zarkashi mengatakan dalam kitab Al-Mansur fil Qawaid, ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat membolehkan hukum sesuatu yang haram pada asalnya. Dari sana misalkan diperbolehkan memakan bangkai ketika kondisi lapar yang sangat tinggi levelnya. Boleh juga menghilangkan kondisi seseorang yang tersedak, ada makanan yang tersangkut di lehernya ketika tidak ada lagi air di hadapannya. Sedangkan orang yang tersedak itu bisa mengganggu nyawanya karena bisa menutupi jalur pernafasannya. Sehingga kondisi darurat seperti ini boleh bagi orang tersebut meminum khamr untuk menghilangkan sesuatu makanan atau sesuatu yang menghalangi di lehernya. Kemudian, orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, maka diperbolehkan bagi dia untuk mengucapkan kata-kata kekufuran, sebagaimana yang masyhur dilakukan oleh sahabat yang mulia Ammar ibnu Yasir. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy menyiksa dia, radhiyallahu anhu, dan dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Akhirnya Ammar bin Yasir pun mengucapkan kata kufur sebagaimana yang diinginkan oleh mereka. Dengan mengucapkan kalimat kufur tadi, mereka pun melepaskan, tidak disiksa lagi. Makanya turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa, sementara hatinya masih tetap tenang dengan keimanan, maka ini diberi keringanan. Begitu juga misalkan ada sesuatu keharaman yang menimpa seluruh lapisan masyarakat, tidak ditemukan yang halal lagi kecuali langka, maka diperbolehkan melakukan sesuatu yang haram. Baik, itu adalah dalil-dalil dan penjelasan ulama terkait konsep darurat dalam syariat Islam. Nah, sekarang kita memasuki syarat-syarat sesuatu yang haram menjadi diperbolehkan dalam kondisi darurat. Berubahnya sesuatu yang haram menjadi boleh. Ini memiliki beberapa syarat. Kita akan membahas secara detail. Yang pertama,
Ada kurang lebih 5 syarat bisa dicatat. Yang pertama adalah wujudud darurah, adanya darurat, adanya kondisi darurat. Misalkan dia terpaksa berkaitan dengan 5 darurat tadi yang berkaitan dengan agama, nyawa, kemudian akal, kemudian nasab, dan berkaitan dengan harta. Ini hal-hal yang darurat. Seseorang bisa darurat jika berkaitan dengan 5 hal tersebut. Nah, ketika kondisi darurat, maka ini syarat yang pertama, membolehkan dia untuk memakan atau melakukan sesuatu yang diharamkan. Maka jika daruratnya sudah hilang, maka dia harus berhenti, kembali ke hukum asal, yaitu diharamkan lagi. Sehingga diungkapkan oleh para ulama dengan kaidah majazali udhrin batala bizawali. Sesuatu yang diperbolehkan karena ada udur, maka batala bizawali. Kebolehan tadi berhenti ketika hilangnya udur. Dan ini sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh para ulama. Maka kembali ke hukum asal. Karena mereka mengungkapkan tidak boleh menggabungkan antara badal dan al-mubdal minhu. Al-badal mengganti dengan yang digantikan. Itu tidak boleh. Hukum ketika sudah berubah menjadi boleh, maka tidak bisa dikumpulkan hukum yang boleh dan haram tersebut. Sehingga ketika boleh itu ketika darurat, dan ketika sudah hilang daruratnya, tidak diperbolehkan lagi, berhenti, harus kembali ke hukum haram kembali. Di antara penerapannya adalah misalkan orang yang bertayamum. Orang yang bertayamum, selesai tayamum, lalu dia menemukan air dan mampu untuk memakai air. Di sini batal tayamumnya, dia harus berwudu. Misalkan masuk sholat waktu zuhur, tidak ada air sama sekali. Dicari-cari di tempat-tempat yang biasanya ada air tidak ditemukan. Akhirnya dia bertayamum. Sebelum menunaikan sholat tiba-tiba turun hujan. Nah, berarti batal tayamumnya. Dia harus berwudu untuk bisa melakukan sholat. Atau ada orang yang tidak mampu menggunakan air. Misalkan karena sakit. Boleh dia sholat dengan menggunakan tayamum. Tapi ketika sudah sembuh, ya tidak boleh lagi sholat menggunakan tayamum. Dia harus berwudu. Ini yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan memakai sutra. Seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian sutra. Tetapi diberi keringanan dalam kondisi darurat, yaitu orang yang kulitnya sakit. Dia memiliki penyakit kulit yang menurut dokter, berdasarkan rekomendasi dari dokter, penyakit ini tidak boleh menggunakan pakaian selain sutra. Tidak boleh tersentuh kecuali sutra. Karena ini penyakit yang parah, akan berdampak jika menggunakan pakaian selain sutra. Misalkan ada penyakit seperti ini, maka ketika sudah hilang penyakitnya, dia tidak boleh lagi memakai sutra. Contoh yang lain, orang yang sholat dalam keadaan duduk karena sakit. Duduk karena sakit. Jika penyakitnya ini hilang tiba-tiba, mungkin karena dia melakukan gerakan tertentu tiba-tiba sembuh, atau dengan izin Allah sembuh, maka dia harus kembali ke kondisi semula, berdiri lagi ketika hilang penyakitnya. Walaupun itu masih dalam satu rangkaian sholat. Misalkan rakaat pertama masih sakit. Ternyata mungkin ada dia melakukan gerakan tertentu ketika ruku atau sujud, gerakan untuk ruku atau sujud, tiba-tiba sembuh. Misalkan syarafnya kembali ke normal atau tulangnya kembali normal sehingga hilang penyakitnya, maka di rakaat, bahkan walaupun rakaat yang kedua atau ketiga atau keempat dalam sholat zuhur misalnya, harus kembali berdiri. Tidak boleh melanjutkan dulu. Karena kaidahnya tadi, ma jazali udhrin batala bizawali. Sesuatu yang diperbolehkan karena udzur, maka kembali ke hukum. Tidak boleh lagi ketika udzurnya hilang. Ini syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua atau ketentuan kedua, adanya darurat tadi, madarat tadi, bisa dipastikan atau ada kemungkinan kuat, qat'i atau dhannan ghaliban. Sesuatu yang memadaratkan ini memang sesuatu yang nyata, jelas, atau kemungkinannya sangat kuat. Sehingga jika
darurat tadi hanya prediksi, al-wahm disebutkan oleh para ulama, jadi ad-darurah al-wahmiyah, ya hanya asumsi saja, masih belum terbukti, atau hanya persangkaan tapi sangat jauh, atau bahkan tidak ada, maka tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang haram. Misalkan, ada orang yang masih ragu-ragu, di rumahnya tidak menemukan makanan yang halal, tetapi dia belum mencoba mencari di luar rumah, maka tidak boleh langsung memakan makanan yang haram. Dia belum mencari, karena masih ada kemungkinan dia bisa mendapatkan sesuatu yang halal ketika mencari di luar rumah. Ya, karena sebagaimana kaidahnya dalam syariat Islam, al-ahkamu tunatu bil yaqini wa dzununil ghalibah. Jadi hukum itu didasari oleh sesuatu yang yakin dan dzon ghalib, kemungkinan kuat. Tetapi kalau sesuatu tersebut lemah atau hanya persangkaan, maka tidak diperbolehkan. Misalnya ada seseorang yang ini disebutkan oleh para ulama melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan dalam jual beli, misalkan penipuan atau melakukan transaksi ribawi, atau dia melakukan sesuatu yang diperbolehkan dalam jual beli, misalnya riswah, korupsi. Ketika ditanya, mengapa Anda melakukan ini? Lalu dia mengatakan, saya mendengar orang-orang, saya diberitahu orang-orang bahwa jual beli dalam berbisnis tidak akan mendapatkan keuntungan, tidak akan berhasil kecuali dengan melakukan tindakan-tindakan curang. Nah, dia hanya mengasumsikan itu berdasarkan apa yang dia dengar dari orang-orang. Dia belum meneliti sendiri dan ternyata itu tidak terbukti. Justru malah tidak sesuai dengan fakta. Maka ketika dia mengira suatu bisnis tidak akan sukses kecuali melakukan sesuatu yang haram, ini hanya waham, hanya persangkaan dan tidak dianggap. Tidak bisa memperbolehkan keharaman-keharaman tadi. Ini syarat kedua. Sedangkan yang berikutnya adalah syarat ketiga, tidak ada cara lain untuk menghilangkan darurat tadi kecuali melakukan sesuatu yang haram ini. Maksudnya adalah tidak ada alternatif lain. Tidak ada alternatif lain. Mau tidak mau harus melakukan sesuatu yang haram tadi. Ini syarat yang ketiga, harus terpenuhi. Kalau ada orang kondisi darurat, sangat lapar, tapi masih ada cara-cara yang lain, dia harus membeli, masih bisa. Atau dia bisa meminta kepada orang lain, atau mencari makanan-makanan yang lain. Memang dia terbiasa makan daging, lauknya, tapi masih ada tempe misalkan, masih ada sayur, masih ada dan lain sebagainya, roti. Berarti masih ada solusi lain yang halal, yang diizinkan dalam syariat. Jika kondisinya begini, maka tidak boleh dia menerjang keharaman tersebut. Jadi ini syarat yang penting untuk difahami. Selama masih ada solusi lain, maka itu yang harus dilakukan. Misalkan orang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang haram. Misalkan dipaksa untuk minum khamr. Padahal di hadapannya itu masih ada kemungkinan dia kabur. Maka dia harus kabur. Jangan mengatakan, kalau saya terpaksa, ini harus minum khamr. Kalau enggak, saya mau dipukul. Seperti ini tidak benar. Atau ada orang yang sangat kehausan. Di depannya ada segelas air dan segelas khamr. Tidak boleh seseorang beralasan, saya terpaksa minum khamr ini karena sangat haus. Ya benar, Anda sangat haus. Tapi Anda masih memiliki pilihan lain, alternatif lain, yaitu air minum. Maka tidak boleh mencari sesuatu yang haram sementara masih ada alternatif yang tidak haram. Ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, darurat tadi tidak bertentangan dengan keharaman lain yang lebih kuat atau yang selevel. Ini kaidah yang agak sulit difahami, tapi sangat penting untuk difahami dalam penerapan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Karena para ulama Syafi'iyah ketika menyebutkan kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat, mereka menambahkan keterangan bisyarti adami nuqsaniha anha, dengan syarat darurat tersebut tidak bertentangan dengan suatu yang lebih berat yang berkaitan dengan masalah tadi. Misalkan mereka menyebutkan kaidahnya,
Seandainya ada seseorang sangat kelaparan, lalu di depannya itu bukan bangkai binatang, tapi jasadnya seorang nabi. Seandainya seperti itu, maka mereka mengatakan tidak boleh memakannya, walaupun dia terpaksa. Dia harus meninggalkan jasad tersebut. Alasannya adalah karena kehormatan jasadnya Nabi dalam pandangan syariat lebih utama dibandingkan kebutuhan nyawa selain Nabi. Ini penerapan kaidah tadi, bahwa darurat yang akan dilakukan itu tidak boleh menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dan ini juga diterapkan, walaupun lafaz tadi adalah lafaz tambahan dari ulama Syafi'iyah, yaitu bisyart adami nuqsaniha anha. Tetapi para ulama mazhab yang lain pun selain Syafi'iyah, misalkan Hanabila, Malikiyah dan Hanafiyah, mereka pun menerapkan syarat tadi, walaupun tidak disebutkan secara lafaz. Misalkan begini, ada orang yang dipaksa untuk membunuh orang lain, maka tidak diperbolehkan hukumnya. Misalkan dipaksa atau bahkan membunuh, itu mithal, atau a'dham, misalkan saya akan membunuh Anda jika Anda tidak membunuh 5 orang. Maka ini tidak kondisi terpaksa. Karena kita lihat sekarang. Contoh tadi, saya akan membunuh Anda jika Anda tidak membunuh 5 orang lain. Kita lihat, ketika dia membunuh 5 orang lain, dia menyelamatkan 1 jiwa. Tapi ada 5 orang yang terbunuh. Berbeda jika dia yang terbunuh, maka ada 1 orang saja, sementara 5 orang selamat. Maka terpaksa tadi tidak menjadikan dia boleh membunuh 5 orang lain. Karena akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ada 5 orang muslim yang terbunuh. Sehingga dalam hukum darurat, dalam hukum orang yang terpaksa, al-mukrah, ulama sepakat tidak boleh orang membunuh orang lain, walaupun 1 orang, dengan ancaman kalau tidak membunuh, dia akan dibunuh. Itu tidak menjadikan dia terpaksa. Karena tidak ada alasan untuk dia memilih kehidupan untuk dirinya sendiri daripada orang lain. Apalagi kalau dia diperintahkan untuk membunuh lebih dari 1 orang. 10 orang misalkan. Kamu harus membunuh 10 orang, kalau tidak maka akan saya bunuh kamu. Maka tidak boleh dia membunuh 10 orang ini. Ini tidak terpaksa. Karena darurat yang ditimbulkan, sesuatu kerusakan yang ditimbulkan menjadi lebih besar. Contoh yang lain, yang mudah difahami juga. Ada seseorang jenazah yang meninggal dunia, kemudian dikuburkan, tapi belum sempat dikafani. Misalnya karena bencana, sehingga buru-buru akhirnya dikuburkan begitu saja, tanpa dikafani. Nah, ketika sudah ditemukan kafan, setelah dikubur, sudah digali, sudah ditutup lagi, kemudian ternyata ada kafan, kain kafan. Apakah kuburannya yang sudah berhari-hari ini boleh dibongkar lagi? Jawabannya para ulama mengatakan tidak boleh dibongkar lagi. Karena kerusakan yang ditimbulkan akibat merusak kehormatan dia, karena digali, kemudian dibongkar lagi, mungkin bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, itu lebih parah dibandingkan kerusakan tidak dikafani. Tidak dikafani masih aman, karena dia masih tertutup dengan tanah dan tertutup, tidak terlihat auratnya. Itu sudah cukup. Walaupun sebaiknya memang dikafani. Hukum syariatnya seharusnya wajib hukumnya dikafani. Tetapi ketika menimbulkan kerusakan yang lebih besar, harus digali dulu, maka tidak boleh. Jadi ini masuk ke dalam kaidah ikhtiyaru ahwanid dararain. Ketika ada 2 madarat yang kita harus memilih, maka harus dipilih madarat yang lebih ringan, kerusakan yang lebih ringan. Kemudian syarat yang kelima adalah darurat tersebut tazulu bihi yaqinan la wahman. Kita harus yakin bahwa darurat tadi, sesuatu yang terpaksa tadi, bisa dihilangkan ketika melakukan keharaman. Misalkan orang yang tadi dipaksa untuk meminum khamr, kalau tidak maka dia akan dibunuh. Maka harus dipastikan dulu, apakah memang kita akan selamat jika minum khamr ataukah tidak. Jika tidak mempengaruhi, setelah kita minum khamr ternyata masih dibunuh juga, ya nggak boleh minum khamr.
karena daruratnya tidak hilang dengan cara kita melakukan sesuatu yang haram. Ini juga disebutkan oleh para ulama bahwa orang yang sangat kehausan tidak diperbolehkan minum khamr. Orang yang sangat kehausan tidak diperbolehkan minum khamr. Karena orang yang haus menjadi semakin haus ketika meminum khamr, sehingga tidak diperbolehkan. Karena itu tidak menghilangkan daruratnya. Atau misalkan seseorang menemukan sesuatu yang haram, misalkan racun, bangkai yang beracun. Walaupun dia kondisinya sangat kelaparan, dia tidak boleh mengkonsumsi bangkai beracun ini. Karena daruratnya tadi tidak akan hilang dengan melakukan sesuatu yang haram. Ini teori yang syarat yang sangat penting untuk difahami dalam penerapan kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Jadi ini adalah 5 syarat yang berkaitan dengan darurat. Saya ulangi lagi secara ringkas. Yang pertama adalah darurat tersebut memang ada, belum hilang. Kemudian yang kedua, darurat tadi dipastikan akan terjadi atau ada kemungkinan kuat terjadi. Kemudian yang ketiga, tidak ada alternatif lain, tidak ada wasilah lain untuk menghilangkan kondisi darurat tadi kecuali dengan melakukan yang haram tersebut. Kemudian syarat yang keempat tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dan yang kelima, kita bisa mengetahui secara yakin bahwa darurat tadi bisa hilang dengan melakukan keharaman tersebut. Setelah itu, maka boleh, jika terpenuhi syarat-syarat ini, maka hukum sesuatu yang haram menjadi diperbolehkan. Walaupun begitu, ternyata masih ada kaidah lain dalam penerapan ini, yaitu ma'ubi halid darurati yuqaddaru biqadariha. Ada kaidah yang lain. Ketika sudah halal, maka ada kaidah yang mengatakan sesuatu yang diperbolehkan dalam kondisi darurat, dia harus melakukannya sesuai kadarnya saja. Dia boleh menerjangnya sesuai dengan kadarnya saja, sesuai kebutuhan. Atau ada ungkapan yang mirip, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu boleh dilakukan sesuai dengan kadarnya saja, tidak boleh berlebihan. Misalkan orang yang terpaksa sangat kelaparan, dia terpaksa memakan bangkai. Maka dia boleh memakan sesuai kadar untuk menghilangkan lapar tersebut, untuk menyambung nyawanya saja. Tidak boleh sampai dia masak, sampai makan-makan pesta, sehingga sampai terlalu kenyang. Ini dilarang, karena kondisi darurat boleh dalam batas tertentu saja. Atau misalkan seorang dokter yang membutuhkan untuk melihat aurat, misalkan ada luka di paha, maka tidak boleh menyikap yang lainnya. Misalkan ada wanita yang sakit di ujung kakinya saja, maka tidak boleh membuka badannya lebih dari itu, misalkan sampai ke betisnya, dilarang. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Kemudian misalnya lagi, ada orang yang membangun rumah, lalu jendelanya menghadap ke kamar tetangganya, sehingga ini tidak diperbolehkan, akan menampakkan aurat tetangganya, padahal di tetangganya itu ada wanita-wanita yang butuh membuka pakaiannya di dalam rumah. Nah, sementara dia berdekatan, rumahnya itu jendelanya menghadap ke ruang terbuka tersebut, maka dia diperintahkan untuk menutupi, cukup menutupi jendela itu saja, tidak diperintahkan untuk menghancurkan. Bukan berarti karena dia sudah melakukan kesalahan maka harus dibongkar seluruh rumahnya, enggak, ya hanya diperintahkan untuk menutup saja. Nah, jadi kaidah ini harus difahami dengan baik, yaitu sesuatu yang diperbolehkan karena darurat hanya dilakukan sesuai dengan kadarnya saja. Kemudian terakhir ada kaidah yang berkaitan juga dalam penerapan ini, ada kaidah yang berkaitan, yaitu al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair. Kondisi darurat tidak membatalkan hak orang lain. Ini menjadi qaid ya, istilahnya taqyid, mengikat kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Contohnya misalkan ada seseorang yang terpaksa memakan milik orang lain. Hukum asalnya kita tidak boleh mencuri atau mengambil hak harta orang lain tanpa keriduan dari pemiliknya. Tetangga kita memiliki misalkan ayam, ya memiliki ternak ayam, lalu kita terpaksa
terpaksa memakan makanan, menyembelih, mengambil ayam tersebut, secara hukum hukum akhirat tidak masalah, dia tidak berdosa ketika benar-benar terpaksa. Dia boleh mengambil itu walaupun tanpa izin. Tapi selama bisa izin ya izin dulu. Tapi kalau tidak maka boleh untuk mengambil. Setelah itu bukan berarti selesai urusan. Dia sudah mengambil, ya saya akan terpaksa. Tidak. Dia harus mengganti rugi. Jika barang tersebut sudah dikonsumsi, sudah kita ambil, maka yajibu dhaman. Sesuatu yang berkaitan, misalkan terpaksa saya merusak rumah orang lain, misalkan begitu. Untuk menghindari, misalkan kita mengendari kendaraan, lalu di hadapan kita ada anak kecil. Daripada membunuh anak kecil ini, saya terpaksa untuk menabrakkan ke rumah seseorang. Ketika rumah tersebut rusak, ya kita harus mengganti rugi. Memang kita tidak berdosa, tetapi jika berkaitan dengan hak manusia harus ditunaikan, harus diganti. Nah, demikian penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan kaidah konsep darurat dalam syariat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat dan penjelasan ini bisa dilihat di kitab-kitab qawaid fiqhiyah, di antaranya kitabnya Al-Wajiz fi Idahi Qawaidil Fiqhiyah Al-Kulliyah karya Muhammad Sidqi, kemudian tulisan Dr. Abdul At-Tihami dalam Majallatul Bayan, kemudian kitab An-Nadhariyah Al-Fiqhiyah karya Profesor Dr. Sa'ad Asy-Syadzili hafizahullah taala. Mudah-mudahan tema yang kita bahas pada pagi ini bermanfaat. Memang agak dalam, pembahasannya cukup detail, tapi jika kita bisa memahami ini sangat banyak manfaatnya dalam syariat kita, sehingga ketika kita bersikap, sikap kita sesuai dengan syariat Islam yang dijelaskan oleh para ulama.